90.1 Fast FM untuk Anda keluarga Fast. Seperti yang kita informasikan di awal bahwa di jam 10 kita ada dialog bersama dengan Bawaslu Kabupaten Magelang. Anda keluarga Fast bisa ikut bergabung lewat 314330 dan juga via WhatsApp-nya di 081578709640 ya. Dan hari ini keluarga Fast, tema kita adalah urgensi pengawasan pemutakhiran daftar pemilih pemilu 2024. Di studio sudah hadir rekan-rekan dari Bawaslu Kabupaten Magelang. Ada Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang Muhammad Habib Saleh SS dan juga ada Kadif Pencegahan Parmas dan Humas Ibu Sumarni Aini Habibah M. Hum. Selamat pagi, Assalamualaikum. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik Bapak Ibu? Alhamdulillah baik, sehat dan bahagia. Baik dan bahagia, Alhamdulillah. Karena butuh power menuju 2024 nih. Ya. Semangat harus full, sehat. Selalu penuh semangat. Waduh, gitu ya. Bu ini tetap cantik dan semangat dong. Luar biasa. Luar biasa. Keluarga Pas nanti bisa bertanya langsung bersama dengan narasumber kami lewat 314330 dan juga via WhatsApp di 081578709640. Pak Habib mungkin mengawali nih, kita kalau ngomongin Bawaslu itu kan pasti keluarga Pas gitu ya, masyarakat Indonesia mikirnya adalah pengawasan. Nah, sebenarnya tugas atau mungkin poin dari Bawaslu sendiri di pemilu itu seperti apa sih, Pak? Ya, terima kasih. Sebelumnya izinkan kami untuk menyapa ya keluarga Fast FM dimanapun Anda berada, serta sahabat Bawaslu dimanapun mereka berada. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk sahabat-sahabat semuanya serta keluarga Fast FM ya. Kami hari ini diberi kesempatan untuk bersilaturahmi. Semoga kita semuanya selalu bahagia, selalu sehat, selamat dan sejahtera. Amin. Nah, sahabat Fast FM serta keluarga ya, keluarga Fast FM. Ada 3 besar tugas Bawaslu dalam mensukseskan pemilu 2024. Yang pertama adalah melakukan pengawasan seluruh tahapan dan juga non-tahapan. Kemudian yang kedua adalah melakukan pencegahan potensi pelanggaran. Dan yang ketiga adalah menindaklanjuti ataupun menangani pelanggaran serta menangani sengketa proses pemilu. Itu adalah tugas-tugas yang dilakukan Bawaslu dalam kaitannya untuk mensukseskan pemilu 2024. Jadi tugas pokoknya ini sebenarnya hanya 3, tapi banyak ya Pak kalau dijabarkan. Oke deh. Kalau terkait dengan kawal hak pilih untuk tahun ini, latar belakangnya apa sih Pak yang melatar belakangi? Ya, jadi dalam pemilu, DPS atau DPT itu kan merupakan tahapan yang paling panjang, paling krusial dan biasanya menjadi celah bagi mereka yang kalah untuk menyalahkan penyelenggara pemilu. Oh, ini DPT-nya begini, DPT-nya begitu. Itu yang kita saksikan dalam setiap perhelatan pemilu dan pilkada. Maka DPT ini harus memenuhi prinsip-prinsip penyusunan DPT, akuntabel, kemudian mutakhir, komprehensif dan sebagainya. Nah, maka untuk mewujudkan DPT yang berkualitas itu kita harus mengawasi seluruh tahapan, dimulai dengan penyusunan proses coklit harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, dan ini di Bawaslu dikomandoi oleh Bu Aini mengawasi coklit, yakni pencocokan dan penelitian. Ini sejak awal kita berusaha melakukan pengawasan yang melekat, memastikan teman-teman Pantarlih itu turun menggunakan ID card, kemudian prosedur tata laksananya dipenuhi. Jangan sampai coklit dilakukan di balik meja seperti di era masa lalu misalnya, kan ada isu-isu seperti itu. Kemudian juga coklit harus dilakukan oleh orang yang disumpah atau orang yang sudah dilantik begitu. Tidak boleh ada coklit dilakukan oleh anak, oleh keponakan dan sebagainya. Oke, jadi memang ini semua dilatar belakangi dan dilindungi oleh undang-undang pastinya ya Pak. Jadi jangan sampai isu-isu atau mungkin cerita di masa lalu itu masih aja
melanda pikiran dari masyarakat Indonesia, biar move on ya Pak ya. Betul sekali, ya. Jadi bagaimana kita mewujudkan DPT yang bersih, yang berkualitas, ya kita awali dari tahapan coklit. Ya. Baik, nah bentuk kegiatannya seperti apa sih Pak kalau boleh tahu, selain tadi pengawasan ke bawah? Betul. Nah, jadi kami dari Bawaslu dibantu teman-teman Panwascam, kemudian juga Panwas Desa dan Kelurahan, kita melakukan pengawasan secara melekat kepada teman-teman Pantarlih. Kita mengawasi mereka, kerja mereka, memastikan tata cara prosedurnya itu dipenuhi. Kemudian untuk memastikan ini, Bawaslu Kabupaten Magelang membentuk 394 posko kawal hak pilih. Ini di kantor Bawaslu, kemudian di kantor Panwascam, dan di rumah-rumah Panwasdes dan Kelurahan. Kita bentuk posko kawal hak pilih. Teman-teman Panwascam, Panwasdes ini juga punya kewajiban untuk keliling ya. Dia keliling ke masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, ke balai desa dan sebagainya. Kemudian mereka juga melakukan uji petik. Jadi ketika misalnya teman-teman Pantarlih sudah melakukan coklit di RT mana begitu, kemudian teman-teman Panwasdes dan Kelurahan ini turun melakukan uji petik 10 per hari begitu, untuk memastikan betul nggak sudah dicoklit, tata caranya bagaimana, prosedurnya bagaimana. Baik. Itu baru di awal begitu. Dan mungkin juga keluarga Fas di rumah sudah ada yang di rumahnya sudah tertempel stiker ya. Sudah didatangin Pantarlih. Kemarin juga semuanya atributnya dipakai sesuai yang dipromokan gitu ya. Bahwa dari mulai rompi begitu ya Bu Aini, mungkin bisa ditambahkan dari harus ada ID card-nya juga gitu. Itu memang sudah disetting seperti itu Bu. Iya. Karena itu adalah bagian dari prosedur yang harus dilaksanakan gitu bagian. Jadi pada prinsipnya bahwa dalam tahapan penyusunan dan pemutakhiran daftar pemilih pemilu 2024, Bawaslu dan jajarannya punya tugas sebagaimana sudah dijelaskan oleh Pak Ketua. Pengawasan bentuknya macam-macam, strateginya macam-macam. Hari ini yang sedang dikembangkan oleh Bawaslu RI, provinsi, kabupaten hingga jajaran Panwaslu kecamatan dan desa adalah patroli pengawasan. Patroli pengawasan dengan memaksimalkan SDM, berdayakan SDM yang ada jajaran Bawaslu pusat hingga desa untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat warga negara Indonesia di wilayah Kabupaten Magelang yang sudah punya hak pilih itu terdaftar dalam data pemilih untuk pemilu 2024. Kemudian memastikan semua pemilih yang sudah tidak punya hak pilih atau tidak memenuhi syarat itu dicoret. Prinsipnya kan hanya di situ. Kemudian Bawaslu melalui patroli pengawasan itu fokus kepada kelompok-kelompok yang rentan. Kelompok rentan itu diantaranya adalah kaum perempuan, kemudian disabilitas, kemudian lansia, kemudian kelompok-kelompok masyarakat yang terpinggirkan, terluar di wilayah Kabupaten Magelang kan banyak. Karena secara geografi kan Magelang kan tidak hanya perkotaan saja, tapi ada pegunungan-pegunungan seperti Ngablak, Windusari, Pakis, Sawangan dan daerah-daerah perbatasan dengan provinsi lain itu perlu atensi dari jajaran pengawas pemilu. Kami memastikan bahwa seluruh penduduk yang sudah punya hak pilih di wilayah Kabupaten Magelang tak terkecuali di pojok manapun itu terdaftar. Itu yang spiritnya itu mengawal hak pilih. Makanya Bawaslu Kabupaten Magelang mempunyai program Posko Kawal Hak Pilih. Itu menjadi media untuk menjembatani masyarakat-masyarakat yang belum terdaftar bisa melakukan aduan di posko kawal kami hak pilih itu. Nanti kami akan tindak lanjuti, kami akan rekomendasikan dan berikan saran kepada KPU untuk memperbaiki data, yaitu tadi melalui program patroli pengawasan. Ya, baik. Jadi memang ini prepare-nya itu memang dari yang awal, paling awal begitu ya, DPT tadi ya Pak ya. Iya, betul. Jadi jangan sampai ini menjadi celah ketika nanti
pemilu sudah hari H, setelahnya gitu, itu bisa menjadi alasan-alasan tersendiri bagi oknum ya Pak ya. Betul sekali. Bagi oknum gitu ya. Oke, baik. Kita break dulu Pak Habib dan juga Bu Aini, kasih informasi yang mau lewat. Setelah ini keluarga Fas nanti bisa bertanya langsung dengan narasumber kami, bagaimana mungkin caranya, strategi pengawasannya seperti apa, terus nanti cara pelaporannya bagaimana. Silahkan nanti Anda bisa tanyakan lewat 314330 ataupun via WhatsApp di 0815 7870940. Break dulu ya. Kita akan kembali sesaat lagi, tetap di 90.1 Fas FM Magelang. 90.1 Fas FM Magelang. 90.1 Fas FM untuk Anda keluarga Fas, masih dalam dialog bersama dengan Bawaslu Kabupaten Magelang terkait dengan urgensi pengawasan pemutakhiran daftar pemilih pemilu 2024. Dan di studio masih hadir narasumber kami dari Bawaslu Kabupaten Magelang. Ada Bapak Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang, ada Muhammad Habib Saleh, lalu juga ada Kadif Pencegahan Parmas dan Humas Ibu Sumarni Aini Habibah M. Hum ya. Anda keluarga Fas bisa bertanya langsung dengan narasumber kami lewat 314330 dan juga via WhatsApp di 081578709640. Tadi sudah dijelaskan fungsinya terkait dengan pengawasan begitu menjelang 2024. Mungkin Pak Habib bisa dijelaskan kembali tujuan atau fokus dari pengawasan ini seperti apa Pak Habib? Ya, terima kasih Mbak Reni. Sahabat Bawaslu dan keluarga Fas FM, bisa kami sampaikan bahwa tujuan dari pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu adalah agar ada kepatuhan hukum. Kemudian yang kedua ada kepastian hukum. Jadi tentunya penyelenggara pemilu yakni KPU Kabupaten Magelang beserta seluruh jajaran ya, dari pusat sampai ke paling bawah teman-teman PPS saat ini. Kemudian juga dari Bawaslu, dari pusat sampai ke daerah, mematuhi hukum yang ada, yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, kemudian juga PKPU dan juga Perbawaslu. Nah, ini ada kepatuhan hukum untuk mematuhi semua aturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kaitan ini adalah proses pemutakhiran daftar pemilih tetap ini atau DPT dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Jangan sampai ada pelanggaran. Karena prinsip Bawaslu adalah zero fault begitu ya, tidak ada kesalahan gitu kan. Kemudian yang kedua ada kepastian hukum. Kenapa KPU Bawaslu harus patuh? Agar ada kepastian hukum, sehingga produk yang dihasilkan nanti adalah yang terbaik. DPT-nya bersih, berkualitas, komprehensif, aktual, dan sebagainya. Sehingga ini menjadi modal kita bersama nanti dalam mensukseskan pemilu 2024. Tidak ada celah bagi siapapun untuk mempertanyakan hasil pemilu. Kalau kita buka Google misalnya ya, googling di masa lalu kan banyak ada ya. Ini yang kalah ini, wah saya kalah ini gara-gara DPT-nya tidak valid ya. Saya kalah karena ini dan itu begitu. Nah, kami dari Bawaslu selaku penyelenggara pemilu ingin memastikan, ingin memperkecil celah-celah itu sehingga nanti pemilu kita itu betul-betul bersih, bersih, berintegritas, demokratis, dan tentunya legitimate begitu ya. Kira-kira begitu Mbak Reni. Oke. Berarti ini memang ya seperti saya sebutkan di awal bahwa ini adalah persiapan yang luar biasa. Dari Betul awal sekali. jaga-jaga begitu ya Bu Aini. Jangan sampai lagi ada oknum tadi mungkin yang mempertanyakan atau bahkan mempermasalahkan gitu. Betul. Jadi tidak bisa menerima hasil. Tadi memang seperti itu kasusnya ada gitu Bu Aini. Kalau kita bisa flashback. Kalau di tahun 2019 pernah terjadi itu. Jadi sebelum penetapan DPT, hari H menuju penetapan DPT pernah dari peserta pemilu pada saat itu menolak untuk ditetapkan. Karena apa?
ada sejumlah temuan yang besar. Kalau se-Indonesia itu diakumulasikan besar sekali itu. Temuan-temuan misalkan TMS tidak memenuhi syarat masih terdaftar. Kemudian kegandaan masih banyak sekali. Hal-hal itu mereka gunakan sebagai apa ya? Meminta kepada jajaran KPU untuk tidak menetapkan kembali, tapi untuk memperbaiki. Makalah menjadi DPT HP, daftar 1, 2, pemilih 3 ya? Daftar pemilih tetap hasil perbaikan. Sampai benar-benar itu dinyatakan clear oleh semua peserta rapat pleno. Dalam hal itu KPU, Bawaslu, peserta pemilu, bahkan dari instansi stakeholder terkait itu. Sebegitu pentingnya. Berarti ini semua langkah-langkah yang dilakukan adalah evaluasi dari tahun sebelumnya begitu ya Bu Aini? Betul sekali. Oke, mau menambahkan Pak Habib? Tentunya kita ya sebagai manusia beradab, manusia pembelajar harus selalu ada perbaikan. Benar. Ya, semakin ke depan harus kita semakin baik gitu. Nah kemarin kan namanya DPT itu kan daftar pemilih tetap. Ya harusnya kan sudah tetap sudah selesai gitu. Tapi yang terjadi adalah ada DPT HP 1 hasil perbaikan 1 sampai ke 3. Nah kemudian begini ya Mbak Reni. Setelah pemilu 2019 kan ada yang namanya daftar pemilih berkelanjutan DPB begitu ya. Jadi KPU seluruh jajarannya dari pusat sampai kabupaten kota melakukan pemutakhiran dari DPT menjadi DPB, daftar pemilih berkelanjutan. Artinya seharusnya DPB kita yang terakhir itulah jumlah daftar pemilih kita. Namun faktanya kan belum bisa seperti itu. Ini kenapa? Karena ada daftar pemilih yang mungkin masih tercecer. Ya, jadi ada yang belum masuk, ada yang belum dikeluarkan begitu. Maka idealnya adalah harusnya sudah tetap tapi belum gitu ya. Ibarat orang menjaring ikan itu masih ada yang tercecer begitu. Nah, maka ini kita perbaiki bersama begitu ya. Bukan untuk saling menyudutkan, bukan untuk saling menyalahkan, tidak, namun untuk mewujudkan DPT yang betul-betul bersih dan berkualitas. Amin, insya Allah begitu ya. Oke, sebelum kita ke strategi pengawasan nih, mungkin Mbak ini bisa kasih informasi nih ke keluarga FAS untuk posisi kita hari ini seperti apa tahapannya? Terima kasih Mbak Reni, bahwa hari ini jajaran Bawaslu Kabupaten Magelang sesuai dengan tahapan hari ini telah mengawasi tahapan penyusunan DPHP, daftar pemilih hasil pemutakhiran. Apa? Itu data yang didapatkan dari hasil coklit pencocokan dan penelitian kemarin mulai tanggal 12 Februari hingga 14 Maret 2023 ini. Tahapan itu telah terlampaui dengan secara umum baik. Kemudian hari ini posisinya adalah mengawal dan mengawasi pemutakhiran datanya. Apa yang sudah kita lakukan, yang sudah kita awasi selama 30 hari kurang lebih berdarah-darah gitu kan. Karena pengawasannya melekat. Satu Panwaslu desa harus melekat terhadap satu Pantarlih. Begitu. Bila mana Panwaslu desanya tidak bisa mengawasi secara melekat langsung nempel, maka dia akan melakukan nanti dengan sampling atau kita sebut dengan uji petik untuk memvalidasi apa yang telah dilaksanakan, yaitu coklit oleh Pantarlih. Begitu. Jadi kami tidak ingin kecolongan, kami hanya ketat pada pengawasan coklit, kami juga harus kawal dan ketat pengawasan dalam penyusunan daftar pemilih, memastikan bahwa apa yang dimutakhirkan hari ini yang disusun adalah produk yang kemarin dari lapangan, bukan data lain, gitu kan. Apa yang seharusnya dicoret kemarin temuan di lapangan juga benar-benar harus dicoret. Begitu juga apa yang menjadi temuan dari jajaran Bawaslu, Panwaslu kecamatan, Panwaslu kelurahan desa itu yang sudah diberikan kepada jajaran KPU itu ditindaklanjuti dalam masa-masa ini, ya kan? Sampai nanti akan dilaksanakan rapat pleno rekapitulasi DPHP di akhir bulan ini, tanggal 31 Maret 2023.
2023. Oke. Itu hari ini yang sedang kita kawal. Baik, jangan sampai yang sudah dilakukan di awal jadi percuma gitu. Iya, betul. Kalau dilepas gitu aja ya Bu. Makanya benar sekali. Oke, baik. Iya. Dan strateginya sampai seperti apa nih? Mungkin ke tahapan selanjutnya lagi apa Bu Aini? Atau terkait dengan evaluasi coklit yang kemarin dilakukan begitu, ada yang lebih atau kurang seperti apa? Bisa dijelaskan? Oke, pertama terkait dengan bagaimana sih strategi yang digunakan oleh jajaran Bawaslu Kabupaten Magelang dalam pengawasan coklit selama kurang lebih 30 hari, gitu Yeah. kan. Yang pertama kami bagi menjadi periodisasi, mengingat karena jumlah SDM kita itu tidak sebanding dengan SDM-nya jajaran KPU Pantarlih. Iya. Kalau Pantarlih, petugas pemutakhiran daftar pemilih itu kan jumlahnya sama dengan TPS yang ada. Kalau di Kabupaten Magelang sementara ini kemarin pada saat mau coklit ditetapkan 4.398 TPS. Artinya jumlah Pantarlihnya adalah 4.398. Kemudian berapa SDM Panwaslu desanya yang mengawasi Pantarlih? Ada 372 Panwaslu desa kelurahan. Artinya kan tidak sebanding. Iya. Maka kami siasati strateginya begini. Tanggal 12 Februari awal coklit serentak dimulai sampai tanggal 18 Februari, berarti 1 minggu. Itu Panwaslu desa harus melekat. Dapatnya berapa? Pokoknya satu Pantarlih harus menempel dengan satu PKD. Kita apa? Untuk memastikan kepatuhan prosedur tata laksana coklitnya sudah benar belum? Sesuai undang-undang belum? Sesuai dengan peraturan PKPU-nya belum? Sudah sesuai dengan buku juknis bagaimana mencoklit belum? Tadi Mbak Reni sudah sebut di depan secara performa untuk menandai dia seorang Pantarlih kan sudah dilantik, punya SK, kemudian performanya pakai topi, ID card, rompi, karena itu untuk menandakan. Jadi masyarakat sipil secara umum itu tahu, oh itu Pantarlih kan ada ID-nya, juga ada gede Pantarlih begitu. Itu kan prosedur yang harus dilakukan. Periode pertama itu mengawasi secara melekat. Kemudian periode yang kedua berarti tanggal 19 Februari sampai dengan tanggal 14 Maret 2023 ini. Kemarin kita menginstruksikan melalui ketua Bawaslu kita bahwa Panwaslu desa dan kelurahan itu harus melakukan uji petik. Apa itu? Sampling. Bagaimana caranya? Setiap hari Panwaslu kelurahan desa mendatangi 10 KK, kepala keluarga. Kan satu rumah bisa berisi 2 KK, bisa isi 1 KK. Tapi kami batasi 10 KK sesuai dengan standar kerjanya manusia maksimal tenaganya segitu gitu kan. Biar fokus begitu, biar fokus. Itu periodisasi kedua. Apa? Mengvalidasi apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman jajaran Pantarlih. Menanyakan, Ibu Bapak, apakah kemarin sudah didatangi oleh Pantarlih? Oh sudah, kok belum tertempel stikernya? Nah, kan perlu divalidasi. Oh iya, belum saya tempel gitu. Kan padahal sejujurnya itu menempelkan stiker itu adalah tugasnya Pantarlih. Kalau kita berikan kepada tuan rumahnya, nanti pertimbangannya eman-eman mengurangi estetika rumah kan begitu, ngotori atau mau lebaran kan bikin kotor saja begitu. Nah, kemudian memastikan apakah semua jumlah keluarganya yang sudah punya hak pilih sudah terdaftar semuanya belum begitu kan. Kita cek dengan daftar yang ada di stiker. Nah, kemudian keluarga itu ada yang kelompok disabilitasnya tidak begitu. Kalau ada pastikan itu terdata di stikernya juga di daftar pemilih. Karena apa? Nanti kan harus pasti jumlahnya pemilih berapa, perempuan berapa, laki-laki berapa, kemudian disabilitas berapa. Apa kepentingannya adalah untuk mempersiapkan logistik ke depan. Karena kalau yang spesialis disabilitas kan butuh kebutuhan khusus yang tidak dibutuhkan seperti pemilih reguler seperti kita gitu kan. Misalkan mereka yang disabilitas fisik, maka TPS-nya harus aksesibilitas ya kan, aksesibil kan. Kemudian yang butuh alat bantu braille gitu-gitu kan. Kemudian pada saat itu juga kita pemilih disabilitas juga kita akan sampaikan kepada jajaran stakeholder terkait KPU dan partai politik. Apa itu?
kepentingannya kenapa data disabilitas perlu didata dan perlu jumlahnya pasti, karena teman-teman partai politik peserta pemilu itu harus tahu, karena mereka punya hak yang sama dengan kita untuk mendapatkan informasi kapan pemungutan suara, siapa saja calonnya, visi misinya apa. Mereka kan punya hak dan mereka harus punya spesial gitulah. Treatmentnya harus spesial, berbeda. Kalau mereka yang tidak bisa mendengar, apakah harus sama cara kampanyenya? Beda, kan tidak. Nah, itu perlu jajaran Bawaslu harus jeli untuk melihat, mengawal itu untuk teman-teman kita. Itu untuk periode yang kedua. Kemudian dari kegiatan coklit selama 30 hari itu, semua apa yang ditemukan oleh jajaran Bawaslu, oleh Panwaslu kelurahan desa itu, hal-hal yang masih dilanggar gitu ya prosedurnya oleh jajaran Pantali, itu kemudian kami berikan imbauan secara lisan langsung oleh PKD kepada Pantali. Apa isinya? Untuk memperbaiki cara prosedur mencoklit, harus sesuai juknis, harus sesuai aturannya. Karena apabila terlanggar itu maka terjadinya cacat hukum atau tidak legitimate. Padahal kita kan goalsnya adalah datanya akurat, mutakhir, komprehensif. Untuk apa? Terwujudnya pemilu yang legitimate, tidak cacat hukum, begitu. Jadi memang ini strategi yang memang sudah dipikirkan. Jangan sampai ada tadi step-step di awal sudah baik begitu, tapi step selanjutnya hilang nih gitu ya. Betul. Kecolongan harus dikawal. Oke. Jadi evaluasi yang terjadi sampai saat ini berjalan lancar aja gitu ya, Bu? Ya, kalau evaluasi kami melihat dan mengawal proses coklit itu secara umum itu lancar, baik, tapi masih tetaplah temuan-temuan, masih ada temuan ketidaktaatan terhadap prosedur masih ditemukan. Kemudian yang perlu kami ajak kepada seluruh masyarakat adalah bahwa pada tahapan pemutakhiran data atau tahapan coklit ini kan masih dianggap tahapan yang terlalu dini, masih awal banget, dan ya biasa aja menurut mereka. Kan. Ini hanya penting buat KPU dan Bawaslu, seakan-akan kan seperti itu. Sehingga teman-teman ormas, kan di Magelang banyak sekali itu, teman-teman pemantau, teman-teman partai politik itu masih atensinya belum gitu loh, belum punya atensi terhadap data pemilih ini. Padahal usernya yang akan menggunakan kan mereka. Tapi yang masih atensi tinggi itu baru KPU dan jajaran Bawaslu. Itu evaluasinya. Kalau pelanggaran terkait dengan tata cara dan prosedur masih banyak ditemukan, nanti mungkin kita akan bahas lebih lanjut ya. Oke, baik. Nanti terkait juga mungkin ada pertanyaan ini di antaranya masih ditemukan jokinya nggak nih gitu kan. Itu pertanyaan dibahas setelah ini ya. Kita break dulu ya, Pak Habib. Kasih waktu juga untuk informasi yang mau lewat untuk Anda keluarga FAS. Ditunggu kebersamaannya lewat 314330 dan juga via WhatsApp di 081578709640. 90.1 FAS FM Magelang. 90.1 FAS FM. Kita masih dalam dialog bersama dengan Bawaslu Kabupaten Magelang nih, keluarga FAS ya. Di studio masih hadir dua narasumber kami yang luar biasa. Ada Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang dan juga Ibu Kordif Pencegahan Parmas dan Humas nih. Ada Ibu Aini dan juga Pak Habib yang masih ready menanti pertanyaan Anda keluarga FAS. Saatnya Anda bertanya. Kalau mungkin kemarin nanya-nanya nggak dijawab gitu ya, sama ada mungkin pertanyaan dari masyarakat, kok saya belum didatangi begitu ya, kok saya kemarin yang ditanya hanya ini aja, atau kemarin kok stikernya belum dipasang juga seperti tadi Bu Aini bilang. Boleh bertanya langsung di 314330 ataupun via WhatsApp di 081578709640. Ini pertanyaan mungkin menyinggung tadi yang disampaikan Bu Aini begitu ya. Di pengawasannya apakah masih ditemukan terkait tadi teknisnya tidak sesuai dan masih ditemukan ya nggak jokinya gitu. Kita ngomongin joki kayak apa gitu ya. Tapi ini adalah tugas dari Bawaslu sendiri kan, betul, untuk betul. Tadi zero false tadi Pak. Mungkin bisa dijelasin Pak Habib atau Bu Aini nih. Monggo. Masih ditemuin nggak sih Pak? Oke. Sedikit nanti Pak Ketua harus melengkapi. Oh iya, harus melengkapi biar makin mantap. Kalau biasanya yang tua harus melengkapi. Iya. Terima kasih Mbak Reni di Kabupaten Magelang. Sepanjang kami mengawasi tahapan coklit,
Ya, semuanya sudah berjalan lancar, tapi ya masih ada catatan-catatan kritis dari Bawaslu. Pertama, masih ditemukan Pantarlih berasal dari profesi yang tidak diperbolehkan oleh ketentuan. Jadi misalkan kalau Pantarlih itu kan harus netral begitu kan, bukan dari anggota partai politik. Nah, untuk itu kami telah menemukan, kemudian kami segera berikan saran perbaikan, misalkan untuk mengganti seperti itu. Nah, kemudian masih ditemukan proses coklit yang dilakukan oleh pihak yang tidak sesuai dengan SK. Kalau kita bahasakan lebih populernya joki coklit begitu ya. Artinya yang melakukan tugas coklit itu bukan orang yang sesuai SK. Misalkan yang SK-nya Pantarlihnya adalah ibunya begitu kan. Yang mendatangi dari rumah ke rumah itu putranya. Kan tidak sesuai. Makanya seperti itu yang dimaksud dengan joki coklit. Kemudian masih ditemukan Pantarlih yang mencoklit tidak mendatangi pemilih secara langsung. Itu banyak ya di Kabupaten Magelang. Karena begini, banyak Pantarlih yang dulunya backgroundnya adalah volunteer ataupun petugas yang biasa melakukan sensus ataupun yang mereka ya seperti itu ya Pak Ketua. Jadi mereka berdalih kami sudah punya data. Data kakaknya satu RT saya sudah punya. Maka itu menjadi alasan mereka biar hemat, efisiensi waktu, efisien begitu. Kami cocokkan datanya di rumah saja, kemudian datang ke rumah hanya untuk nempel stiker. Nah, begitu. Nah, itu kan tidak sesuai dengan prosedur yang harus dilakukan. Cacat. Maka saran perbaikan kami adalah ulangi coklitnya, harus mendatangi secara langsung dari rumah ke rumah pemilih begitu. Boleh melakukan hal itu sepanjang undang-undangnya juga berubah begitu kan. Begitu. Kemudian masih ditemukan Pantarlih yang tidak memasukkan pemilih TMS, yang mungkin itu kelalaian atau karena jam tugasnya yang banyak. Ataupun karena masih kedistrek lah banyak hal ya kan. Di lapangan banyak dinamika, di lapangan kan tidak seperti dinamika kita di atas meja seperti itu. Berbeda sekali. Kemudian masih ditemukan ya Pantarlih yang tidak mencoret TMS karena pada prinsipnya orang sudah meninggal dunia misalkan Mbak, itu kan harusnya dicoret. Nah, permasalahannya adalah pemilih keluarga yang punya pemilih sudah meninggal dunia tidak semuanya itu mengantongi surat keterangan kematian. Nah, Pantarlih berani mencoret itu sepanjang ada suratnya. Nah, kalau belum ada suratnya mereka tidak berani mencoret. Kalau itu Pantarlih, kalau Bawaslu tidak. Tetap kami data itu kami kantongi dan kami akan rekomendasikan dan kami koordinasikan dengan pihak-pihak terkait. Misalnya pemerintah desa untuk menggerakkan warganya mengurus surat kematian. Jadi suksesi pemilu 2024 tidak hanya sukses di penyelenggaranya KPU dan Bawaslu saja, tapi butuh dukungan semua masyarakat. Kemudian masih ditemukan Pantarlih yang tidak memberikan formulir model A tanda bukti. Jadi datang sudah mencocokkan tapi lupa tidak memberikan data. Bukti dia telah terdaftar, telah dicoklit. Itu kan bisa menjadi temuan oleh Bawaslu. Nanti dikira tidak didata seperti itu. Itu terkait dengan temuan-temuan selama uji petik kemarin gitu. Baik, ini berarti memang sudah ada konfirmasi langsung begitu ya Pak ya? Betul sekali. Oke, Pak Abi mau menambahkan nih? Oke, begini ya. Tadi saya hanya menambahkan saja ya. Tadi betul disampaikan Bu Aini bahwa proses coklit secara keseluruhan itu berlangsung dengan baik, dengan lancar ya, dan tidak ada sesuatu yang menonjol begitu. Nah, namun demikian tentunya masih ada temuan-temuan seperti yang tadi sampaikan Bu Aini. Nah, menjadi tugas dari Bawaslu semua jajaran untuk berkoordinasi, Bawaslu Kabupaten dengan KPU, Panwascam dengan PPK, Panwasdes Kelurahan dengan teman-teman PPS. Koordinasi, kemudian memberikan saran perbaikan. Setiap temuan yang kami temukan di lapangan ini kemudian diberikan saran perbaikan ke KPU sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Nah, sebagai keterbukaan publik ini juga kita share lewat medsos maupun rilis di media. Kenapa? Agar publik juga tahu dan terlibat secara langsung. Selama ini partisipasi publik itu hanya dimaknai berapa besar pemilih yang datang ke TPS. Ini adalah kesalahan pemikiran menurut saya. Partisipasi publik
harus kita lihat dari seluruh tahapan. Iya. Iya. Jadi mulai dari coklit, kemudian nanti penyusunan DPS dan sebagainya, publik harus terlibat. Nah, maka ini juga harus kita lihat sebagai partisipasi publik. Nah, untuk memancing partisipasi publik, maka kita membuka sebagian dari data hasil pengawasan. Jadi ketika kita rilis di media, nawaitunya bukan untuk menyudutkan pihak lain, bukan untuk mengunggulkan kita, sama sekali tidak. Nawaitunya adalah untuk kesuksesan pemilu, bagian dari koreksi dan sebagainya. Jadi niatnya adalah niat baik dan mulia. Itu yang dilakukan oleh teman-teman Bawaslu sampai ke tingkat Panwasdes dan Panwascam. Kira-kira begitu, Bu ya. Jadi memang kami sendiri dari Bawaslu sudah mengawali ya, sebelum ini ada yang namanya pemetaan kerawanan atau indeks kerawanan pemilu yang ini dipimpin oleh Bu Kordif langsung dan melibatkan stakeholder terkait. Nah, setelah kita petakan kerawanan-kerawanan di lapangan, maka kemudian kita tahu ya, ini potensi kerawanannya di mana misalnya. Kemudian dari sini kita menyusun fokus pengawasan pemutakhiran daftar pemilih. Kita bisa tahu mana yang rawan, kemudian kita susun peta kerawanan dan juga fokus-fokus pengawasan, sehingga kemudian Panwas Kecamatan, Panwasdes bisa kita arahkan untuk melakukan pengawasan melekat. Ini loh rawannya di sini, maka kita harus begini. Kemudian kita juga melakukan analisa data yang masuk dari Panwascam, Panwasdes dianalisa, kemudian kita lihat seperti apa. Nah, Bapak dan Ibu, kami dari Bawaslu Kabupaten Magelang juga selalu melibatkan komunitas-komunitas, melibatkan organisasi, ormas dan lain sebagainya untuk membantu Bawaslu melakukan pengawasan. Kami menyebutnya sebagai pengawasan partisipatif, yakni pengawasan yang melibatkan masyarakat. Di Pilkada 2018 kami menyebutnya sebagai Panwas Lillahi Ta'ala. Karena tidak berbayar kan? Karena masyarakat ikut mengawasi tahapan secara sukarela, secara lillahi ta'ala. Karena nanti hasil dari pemilu ini kan juga yang menikmati masyarakat sendiri. Betul gitu sekali. Ya, warga negara. Jadi bentuk tanggung jawab kita itu sebenarnya. Publik. Perlu diingat bahwa tanggung jawab pemilu bukan hanya ada di pundak KPU dan Bawaslu, tapi juga di pundak masyarakat. Benar sekali. Ini ada pertanyaan yang baru saja masuk. Ini juga menyambung keterangan tadi yang sudah diinformasikan dari Pak Iwan di Magelang. Selain memberikan informasi seperti di Fast FM seperti ini ya, apakah Bawaslu juga melakukan langsung ke masyarakat? Betul. Monggo, Bu Aini, Pak Habib. Oke, terima kasih. Kami di Bawaslu itu ada yang namanya Sanjang Kampung gitu ya. Jadi teman-teman Panwascam, Panwasdes kita dorong untuk memanfaatkan kegiatan yang ada di masyarakat. Boleh kegiatan yasinan, boleh kegiatan berjanjen, kemudian kelompok tani, pengajian. Di masyarakat kita itu kan kaya tradisi. Benar. Ya, ada merti desa, merti dusun, saparan dan sebagainya. Kita dorong teman-teman Panwascam, Panwasdes ini untuk memanfaatkan setiap kesempatan yang ada untuk sosialisasi, edukasi dan sebagainya. Ini untuk ajak-ajak gitu masyarakat terlibat langsung dalam seluruh tahapan pemilu. Kita memandang partisipasi masyarakat dalam pemilu itu dilihat secara keseluruhan, tidak hanya kedatangan mereka di TPS. Ya. Oke, baik. Jadi memang tetap ada Sanjang Kampung tadi ya. Selama ini kalau bisa dilihat evaluasinya atau respon dari masyarakat seperti apa nih Bu Aini terkait dengan Sanjang Kampung ini? Terima kasih, luar biasa. Masyarakat Kabupaten Magelang itu apa ya? Kami bilang itu kulturnya itu masih apa ya? Sangat responsif tentunya dengan sepanjang kita mau turun langsung membaur kepada masyarakat itu responnya sangat baik. Terbukti itu sudah tercipta banyak sekali 23 desa pengawasan dan desa anti politik uang. Itu kan bagian dari perwujudan dari kontribusi real masyarakat untuk mendukung suksesi pemilu. Begitu. Iya, baik, luar biasa loh. Ada 23 desa itu di Kabupaten Magelang aja ya. Kabupaten Magelang. Untuk desa pengawasan dan anti politik uang.
politik uang. Itu mereka juga ikut bersosialisasi pastinya. Ya, jadi pertama kami lakukan pembinaan. Oke. Kemudian kami minta komitmennya. Apakah kita bersama-sama punya komitmen yang sama, visi misi sama, satu untuk menolak dan melawan politik uang di wilayahnya masing-masing, di wilayah desanya masing-masing. Punya komitmen tinggi untuk turut berani melaporkan pelanggaran di wilayahnya kepada pengawas pemilu terdekat. Itu komitmen yang kita minta dan mereka mengiyakan. Mereka kita membuat MOU dan perjanjian kerjasama dengan desa-desa dan itu sudah berlangsung dari tahun 2017 hingga tahun 2023 ini. Oke, baik. Jadi dari 23 desa ini harapannya ada tambah lagi atau bagaimana nih Pak? Insya Allah bertambah. Bertambah Dan- lagi. ya, Amin. jadi ini sebetulnya bagian dari Pusdikwatif Bawaslu Kabupaten Magelang yang ini bos besarnya adalah Bu Aini, Bu Kordif itu ya. Bu Jadi Pusdikwatif ini punya banyak kegiatan ya. Selain desa APU, desa pengawasan, kita juga punya yang namanya SKPP ya, Sekolah Kader Pengawas Partisipatif. Yang ini kebanyakan alumnusnya adalah dari teman-teman mahasiswa dan juga sarjana. Ini sudah 2 kali kita gelar dan kita sudah punya puluhan alumni SKPP yang ini sudah kita didik, kita latih dan kemudian mereka kembali ke komunitas masing-masing, ke masyarakat masing-masing untuk melakukan edukasi. Di samping kita punya SKPP, kita juga punya yang namanya Saka Adiasta. Ini adalah kesakaan ya di bidang pramuka yang ini juga menjadi kepanjangan kita, kepanjangan tangan kita dalam melakukan edukasi, sosialisasi. Bulan ini kami baru saja melantik ya 36 ya siswa anggota Saka Adiasta baru di SMA Negeri Kota Mungkit. Ya, tahun lalu juga sudah kita punya di SMA Kota Mungkit dan juga di SMK Wali Songo Kajoran. Ini ada beberapa sekolah yang juga sudah mulai berkomunikasi ingin ikut bergabung Bawaslu dengan menjadi Saka Adiasta. Nah, ini rangkaian kegiatan yang nawaitunya adalah melibatkan masyarakat. Kita menciptakan sentra-sentra perlawanan terhadap money politik, sentra edukasi dan sebagainya. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin melibatkan masyarakat, komunitas-komunitas untuk terlibat langsung dalam pengawasan pemilu. Kemarin kami juga membangun MOU ya dengan teman-teman PWI dan dalam waktu dekat juga dengan teman-teman Mafindo terkait hoax. Bagaimana kemudian hoax ini kita cegah, kita hilangkan dari pemilu. Kita ingat dalam setiap pemilu banyak kampanye hitam, hoax dan sebagainya. Termasuk kemarin ada, masih ingat ya, publik dengan cebong, dengan kampret, kadal gurun dan sebagainya. Nah, kita berharap hal-hal negatif ini tidak lagi ada atau tidak lagi mewarnai pemilu 2024. Dan untuk itu kita butuh peran-peran semua kelompok masyarakat, termasuk PWI, kemudian juga teman-teman dari Mafindo, bantu sosialisasi, bantu ajak-ajak kebaikan. Intinya adalah bagaimana semua orang atau sebagian besar, semakin banyak orang akan semakin baik yang ikut mendorong, ikut menarasikan pemilu yang baik. Kita kecil dulu itu kan pemilu disebut sebagai pesta demokrasi. Kalau pesta harusnya asik, nyenengke kan begitu. Pesta jangan yang berisik, jangan yang menyeramkan, apalagi menakutkan. Nah, ini kita butuh wacanakan terus-menerus sehingga demokrasi yang baik, yang sehat, pemilu yang asik ini bisa kita wujudkan ya. Kita bangun wacana bersama-sama. Baik, insya Allah. Semoga Insya ini Allah. masyarakat bisa diajak kembali berpartisipasi begitu ya. Yang menariknya tadi juga ini sudah masuk ke sekolah-sekolah. Potensial banget ini ya Bu Aini karena usia-usia mereka nanti bisa juga ada beberapa yang sudah punya hak pilih pastinya. Ini bisa menjadi duta juga untuk para pelajar yang lain. Duta pengawas pemilu. Baik. Terakhir nih Bu Aini, Pak Habib mungkin mau memberikan closing statement terkait dengan dialog kita hari ini. Bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk ikut serta keterlibatan publik atau masyarakat tadi, Pak Habib.
Ya, Bu Aini dulu. Oke. Mbak Rini dan seluruh sahabat Bawaslu Kabupaten Magelang dimanapun berada dan seluruh keluarga Fast FM, bahwa sebentar lagi di tahun 2024, tepatnya 14 Februari, kita akan melaksanakan dengan riang dan gembira pemungutan suara untuk pemilu 2024. Sebelumnya kami ajak seluruh komponen masyarakat untuk terlibat aktif. Ditegaskan bahwa suksesi pemilu 2024 tidak hanya menjadi tanggung jawab dan tanggung jawab moralnya KPU dan Bawaslu saja, tapi itu menjadi tanggung jawab kita bersama seluruh komponen masyarakat di wilayah Kabupaten Magelang. Tidak itu laki-laki, juga itu menjadi tanggung jawab perempuan. Karena apa? Bahwa pemilu itu, perempuan itu punya hak yang sama. Tiada pemilu tanpa partisipasi perempuan, ya kan? Dan tentunya tidak ada pemilu yang jujur, demokratis tanpa partisipasi perempuan. Maka mutlak tidak mengenal jenis kelamin. Semuanya punya tanggung jawab yang sama untuk suksesi pemilu 2024. Baik, Pak Wi mau menambahkan? Ya, terima kasih sahabat Bawaslu, keluarga Fast FM dimanapun Anda berada. Coklit ini kan menjadi dasar dari nanti penyusunan DPS ya, daftar pemilih sementara. Teman-teman dari KPU, PPK, PPS sampai Pantarli sudah bekerja sangat keras untuk menyusun untuk melakukan coklit dan nanti menyusun DPS. Kerja mereka luar biasa. Kami dari Bawaslu Kabupaten Magelang memberikan apresiasi yang besar kepada teman-teman dari KPU seluruh jajaran sampai teman-teman Pantarli ya. Jadi kami sekali lagi ingin mengapresiasi kerja-kerja keras mereka yang sudah melakukan tugasnya dengan maksimal. Kami juga ingin mengapresiasi teman-teman kami, Panwascam dan Panwasdes dan kelurahan yang sudah melakukan pengawasan dengan baik, dengan maksimal. Meskipun kesempurnaan itu kan hanya milik Allah, namun ini sudah kerja baik, kerja maksimal. Nah, Bapak dan Ibu semuanya, dalam penyusunan DPT atau pemutakhiran daftar pemilih ini sebetulnya tujuannya adalah dua. Bagaimana pemilih yang berhak punya hak pilih ini masuk dalam DPS. Pemilih yang tidak berhak atau yang meninggal dunia, pemilih yang sudah pindah ini tidak masuk. Jadi bagaimana mengeluarkan dan bagaimana memasukkan pemilih kan begitu. Nah, ini tentunya butuh partisipasi publik. Teman-teman KPU tidak bisa mencoret sembarang nama tanpa adanya daftar dari Disduk Capil. Nah, Disduk Capil sendiri tidak bisa mencoret nama tanpa adanya akta kematian begitu ya. Maka ini menjadi kendala. Pemilih yang sudah meninggal dunia belum bisa dicoret dari DPT gitu ya. Ibaratnya adalah meninggalnya belum sempurna karena tidak diikuti oleh kematian dokumen. Nah, kami mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Magelang yang keluarganya sudah meninggal dan namanya masih tercantum dalam DPS nanti bisa untuk segera membuat surat kematian ke desa segera nanti dikirimkan ke Disduk Capil untuk dibuat akta kematian sehingga meninggalnya ini sempurna. Meninggal diikuti dengan kematian dokumen begitu ya. Ini sudah kami awali sendiri. Seminggu yang lalu kakak kandung saya meninggal dunia dan saya langsung membuat surat kematian baik dari desa maupun dari rumah sakit. Kemudian kita buat akta kematian dan sudah kirimkan ke Bu Aini untuk ditindaklanjuti di TMS-kan kan begitu. Nah, dalam kesempatan ini kami ingin mengajak masyarakat untuk menjadi pengawas partisipatif. Ya, masyarakat terlibat dalam semua tahapan pemilu, termasuk dalam penyusunan DPS. Tahapan coklit sudah selesai, sekarang sedang proses penyusunan DPS ya, Bu Aini ya. Nanti silahkan ketika DPS ini dipasang di lingkungan masing-masing, di balai desa, di gardu, di masjid atau dimanapun itu dipasang, kadang-kadang juga di rumah warga ya. Tolong untuk diawasi, dilihat
apakah nama-nama mereka masuk dalam DPS atau belum, Baik. tetangga, keluarga, famili sudah masuk atau belum. Kalau belum bagaimana? Silahkan melapor ke Bawaslu. Bisa ke Bawaslu langsung, ke Panwascam maupun ke Panwasdes. Jadilah pemilih yang baik, yang jeli, yang cerdas, pemilih yang awas. Ya. Salam awas, yoga makita-kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Aini dan juga Pak Habib atas informasinya. Semoga ini bisa menyerap kepada kami edukasinya. Amin. Ya. Dan tadi zero false-nya benar-benar bisa terwujud. Amin. Amin. Tahapan kedepannya juga partisipasi masyarakat akan meningkat karena ini adalah bentuk tanggung jawab kita sebagai warga negara Indonesia. Masa depan kita akan ada di tangan kita sendiri sebenarnya ya. Terima kasih Bu Aini, Pak Habib. Selamat lanjutkan aktivitas dan selamat bekerja juga. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi keluarga FAS dialog kita bersama dengan Bawaslu Kabupaten Magelang. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah ikutan bergabung. Setelah ini kita akan ketemu lagi di Serba-Serbi Ramadan. Mohon maaf kalau ada pertanyaan yang belum sempat kita bahas ya. Next nanti kalau Bawaslu ada dialog lagi kita akan jawab pertanyaannya. Terima kasih, selamat menjalankan ibadah puasa. Perkuat iman, teguhkan hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.